sebelumnya kita harus memastikan bahwa perangkat laptop kita sudah terhubung dengan jaringan internet. Jadi ini sudah tersambung ya internet aksesnya. Nah, kalau sudah, kita buka di Google terlebih dahulu, karena Google Spreadsheet adalah salah satu bagian dari aplikasi Google yang mana hanya bisa diakses dengan cara online. Nah, kalau sudah masuk pada Google, sekarang kita masuk pada akun Google kita. Jadi sebelumnya pastikan bahwa Google kita sudah tersambung dengan akun Google. Nah, di sini ini ada Gmail, ini akun saya. Jadi di sini aplikasi Google. Nah, pilih pada Google Drive di sini karena Google Spreadsheet itu adalah salah satu bagian dari Google Drive. Klik. Nah, jika sudah, kita klik di sini baru. Nah, di sini ada yang hijau Google Spreadsheet. Ini ya. Di sini ada spreadsheet kosong dan garis tanda. Di sini saya akan membuka yang spreadsheet kosong karena untuk memperkenalkan basic-basic yang ada pada spreadsheet tersebut. Oke, jika sudah keluar seperti ini, maka tampilan Google Spreadsheet bisa dimulai. Sebelum pada pengisian data di Google Spreadsheet, saya akan memperkenalkan beberapa basic yang ada di Google Spreadsheet. Sebenarnya fitur-fitur yang ada di dalam Google Spreadsheet ini sama seperti di Microsoft Excel, akan tetapi agak sedikit berbeda karena sistemnya yang online. Jadi tanpa kita simpan file yang ada di Google Spreadsheet ini, secara otomatis akan tersimpan sendiri di Google Drive dengan syarat koneksi internet tetap berjalan. Nah, di sini di bagian atas sebelah kiri ada untitled spreadsheet yang artinya spreadsheet tanpa nama atau tanpa judul. Jadi bisa diganti. Di sini saya akan mengganti dengan data mahasiswa Satris Matematika. Nah, jika seperti ini, maka otomatis nanti akan mulai tersave. Lalu di bawah untitled spreadsheet ini ada yang disebut dengan menu bar. Jadi menu bar ini terdiri dari file, edit, lihat, sisipkan, format, dan lain sebagainya. Yang di dalamnya ada beberapa fitur seperti file, ada bagikan seperti ini, sampai cetak. Di bagian editnya juga ada salin, undo, paste seperti ini. Lalu di bagian lihat ada garis-garis seperti ini, zoom, sisipkan, kalian bisa menyisipkan gambar atau link juga bisa, format. Nah, seperti ini. Ini namanya menu bar. Seperti itu. Kita mengarah pada bagian bawahnya yaitu FX. Nah, FX di sini itu dalam Google Spreadsheet disebut dengan istilah formula bar yang artinya rumus dari Google Spreadsheet tadi. Nah, ini fungsinya untuk menuliskan hal-hal, menuliskan data yang akan kita tuliskan pada sel. Nah, sel itu apa sih? Sel itu ini semua kotak-kotak yang ada di sini. Ini sel, ini sel, ini sel, ini sel. Semua kotak-kotak yang ada di Google Spreadsheet ini disebut dengan sel. Nah, sel ini memiliki bagian yaitu kolom dan rows, atau dalam bahasa Indonesianya kolom dan baris. Nah, kolom itu yang mana? Kolom itu adalah bagian yang ini, yang dilambangkan dengan huruf-huruf ini. Jadi ini kolom A, ini kolom B, ini kolom C, ini kolom D, dan seterusnya. Lalu baris. Baris itu yang mana? Baris itu
yang mengarah ke samping. Jadi ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk susunan sel sendiri itu terdiri dari kolom dan baris. Jadi ketika kita mengklik di sini, nama selnya adalah A1. Jika di sini, maka namanya D3. Jika di sini, maka namanya D1. Oke, selanjutnya kita mengarah pada bagian bawah. Di sini ada sheet yang artinya lembar kerja kita. Jadi kita bisa menambahkan sheet di sini bagian, nah tambahkan sheet, sheet. Dengan begini kita bisa menambahkan 2 lembar kerja kita seperti itu. Nah, untuk bagian-bagian yang lainnya semuanya sama seperti fitur-fitur pada Microsoft Excel. Hanya saja sistemnya pada Google Spreadsheet ini sama seperti yang saya bilang tadi, yaitu dengan sistem online. Jadi semua perubahan akan disimpan secara otomatis di Google Drive. Seperti itu. Terima kasih. Untuk tutorial selanjutnya, mengupload atau memasukkan data akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi pertama di kelompok kami dari Mbak Amel yang telah menjelaskan tampilan dan fungsi di Google Sheet. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan yang pertama itu bagaimana sih caranya menginput data di Google Sheet itu. Sebenarnya itu sama saja dengan di Microsoft Excel, karena keduanya itu memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai perhitungan data berupa angka, memasukkan data dan formula, formatting cells, dan membuat chart. Langsung saja, yang pertama itu caranya kita memilih di salah satu kotak-kotak ini tuh namanya sel. Nah, terserah pembuat, kita harus memilih di sel mana. Contoh yang saya pilih adalah sel A1. Ini maksudnya sel ini berada di kolom A dan di baris ke-1. Nah, saya contoh menuliskan nomor, nama, NIM, kelas, alamat, UKT. Nah, tampilannya itu sama saja seperti di Microsoft Excel. Selanjutnya, yang kedua yaitu bagaimana sih caranya untuk mengcopy, meng-cut atau mengpaste data di Google Sheet. Nah, di sini saya sudah memiliki data. Saya ingin mengcopy yang nama. Kita blok nama ini. Nah, lalu klik kanan, klik salin. Selanjutnya kita buka di folder yang pertama. Nah, jadi seperti ini. Untuk mengatur pelebaran ini kita bisa tarik kolomnya, nah seperti ini, atau dengan cara klik 2 kali. Nah, jika di double klik, maka akan secara otomatis lebar kolom atur dengan lebar maksimal data di kolom tersebut. Jadi seperti ini. Baiklah, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Mbak Diana Kholida dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menuliskan penjelasan dari teman saya, Putri Dewi Masuto. Saya sudah mendapatkan file dari Mbak Putri. Saya hanya menambah NIM dan alamat di sini. Di sini saya akan menghias data yang sudah ada agar kelihatan lebih rapi. Di sini saya akan memberi warna pada nomor, nama, NIM, kelas, dan alamat. Saya akan memberi warna oranye ya. Ini terserah kalian, sesuai selera kalian. Dan warna teks juga akan saya rubah warna putih. Jadi seperti ini. Dan ini juga saya akan beri warna, tinggal blok semuanya, pilih warna sesuai selera kalian. Saya akan beri warna kuning seperti ini. Jika kalian akan merubah warna batas, kalian tekan ini, pilih warna. Saya akan pilih warna putih. Sudah seperti ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana sih caranya untuk membagikan file di Google Sheet. Caranya yaitu sama saja dengan di Google Docs yang kemarin telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, yaitu kita klik bagikan yang berada di pojok kanan atas. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa membagikan file ini melalui dua cara, yaitu kita bisa membagikan dengan email ataupun dengan link. Nah, jika kita membagikan dengan email, kita tinggal memasukkan kepada siapa file ini yang akan dituju, email yang dimasukkan. Kita juga bisa memasukkan banyak email, atau kita bisa membagikan file ini kepada beberapa email, terserah. Dan kita juga bisa menuliskan pesan, misalkan meminta untuk membenarkan. Jadi kita di sini memilih untuk mengedit. Nah, orang tersebut bisa mengedit file ini, bisa membenarkan file ini. Atau kita juga bisa untuk orang ini hanya bisa melihat saja, kita bisa juga hanya memberi komentar. Jadi seperti itu. Lalu kita kirim ini kita lewat email. Selanjutnya kita juga bisa mengopi link tersebut. Nah, kita bisa salin link, dan kita bisa membagikan link ini di media sosial kita. Nah, link ini dapat siapa saja sih yang dapat memiliki link ini, bisa dibatasi dan juga bisa siapa saja. Untuk pengaturan, di sini ada pilihan, yaitu orang yang memiliki link ini, yang bisa mengakses link ini, bisa hanya melihat saja atau memberi komentar atau mengedit seperti tadi. Jadi jika ingin berkolaborasi, kita itu pilih yang editor. Jika kita ingin meminta kritikan, nah kita pilih yang komentar. Saya ingin kritikan dari orang lain, yaitu komentar.
bagaimanapun link